Oke guys, kembali lagi di channel gua. Terima kasih untuk lu semua yang udah kasih komen, ngasih saran, udah subscribe, udah like, yang tentunya membantu channel gua semakin berkembang. Dan seperti janji gua di video sebelumnya, di edisi kali ini gua akan mengumumkan 3 orang pemenang gelas Euro dan juga Piala Dunia, Euro 2016, Piala Dunia 2018. Ada dua dari Milanisti dan juga satu dari Romanisti. Nah, pemenangnya gue jujur agak bingung waktu mengumumin ya, karena banyak komen-komen yang menurut gue bagus, inspiring, dan juga ada yang ngasih masukan dan sebagainya. Jadi gue hargain lu semua yang udah kasih komen, tapi terpaksa gue harus memilih ya 3 pemenang, ya 2 Milanisti tadi yang gue bilang dan 1 Romanisti, dan gue akan share di sini ya, mungkin ya di sini, antara di sini atau di sini, pemenang-pemenangnya 2 Milanisti dan juga 1 Romanisti. Nah tapi jangan khawatir, karena ada beberapa yang bagus juga. Gue akan ngasih lu hadiah, tapi hadiahnya nggak akan gue kasih tahu apa gitu, tapi adalah gue kasih sedikit hadiah untuk yang ngasih komen. Ada beberapa komen juga yang bagus yang menurut gue sayang untuk nggak gue kasih appreciate. Nanti gue akan share di sini juga. Jadi buat lo yang nonton yang mungkin ada salah satu komen yang masuk, silahkan ya hubungin gue, mungkin bisa di IG, di DM, atau mungkin di sini juga di kolom komen untuk mengklaim hadiah, dan gue akan kirim ke alamat lu masing-masing ya. Oke, itu dari pemenang gelas Euro dan juga Piala Dunia. Oh ya, untuk pemenang Game Week Liga Bung Harpa, sorry, gue semalam atau sebelum bikin video ini gue ngantuk banget karena gue udah milih-milihin komen dari yang pemenang gelas tersebut. Jadi gue janji besok deh atau video berikutnya gue akan ngumumin 3 atau 4 pemenang Game Week dari Fantasy League Liga Bung Harpa ya. Nah, itu dari pemenang hadiah. Dan di video kali ini gue mau membahas lu soal pelatih baru Xavi Hernandez ya. Lu udah tahu Xavi ditunjuk sebagai pelatih tetap Barcelona setelah Ronald Koeman dipecat ya. Penggantinya atau interimnya, pelatih sementaranya Sergi Barjuan memang hanya dipilih hanya untuk transisi sebentar aja sebelum ke pelatih yang permanen, yaitu Xavi. Nah, banyak yang menganalisa, banyak yang memproyeksikan kira-kira seperti apa Xavi nanti di Barcelona. Nah, yang menarik ini gini. Jadi gue akan mengkaji dulu kira-kira apa yang akan dilakukan Xavi di Barcelona, dan akankah dia mau mengangkat tim. Ini dulu pertanyaan yang akan gue jawab. Sebelum nanti gue akan membreakdown lu ada 10 aturan baru yang diterapkan oleh Xavi. Ya, gue mengatakan ini 10 Commandments. Ya, kalau lu tahu sedikit, kita bicara teologis, ini adalah 10 perintah yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa ya. Jadi gue pakai istilah itulah supaya lebih eye catching, yaitu 10 Commandments. Ini memang aturan yang akan diimplementasikan Xavi untuk mengangkat tim ini kembali ke posisi yang sepantasnya. Nah, tapi sebelum ke situ gue akan menganalisa dulu ya kira-kira bagaimana nasib Barcelona di bawah Xavi. Pertama begini, ketika menemukan atau menentukan pelatih mengganti Ronald Koeman ini memang nggak mudah. Pertama, situasi di Barcelona sedang kacau balau. Kemudian ya kacau balau ini banyak ya masalahnya, masalah mental pemain, kemudian posisi mereka di klasemen juga terseok-seok, dan sampai dengan Hornada ke-12 mereka ada di peringkat ke-9 ya dengan poin 17, terpaut 11 poin dari Real Sociedad yang ada di puncak klasemen ya. Jadi terpaut 11 poin itu kira-kira 2/3 pertandingan, setara ya. Tentu ini bukan perkara mudah ya mengangkat tim seperti ini. Dan itu mengapa dalam platform DPI saat itu gue mengatakan demikian. Waktu Xavi dideketin sama manajemen Barcelona, Barcelona pasti juga sudah punya rencana. Nah, Xavi saat itu sedang melatih Al-Sadd, sedang berbunga-bunga lah mungkin kalau gue bilang ya. Kenapa? Karena memang tuan rumah Qatar ini kan tim negara tempat klubnya dia melatih ini kan juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 tahun depan ya. Artinya akan banyak hal-hal yang mungkin bisa didapat Xavi di sana dalam penyelenggaraan Piala Dunia
dua tersebut kan gitu. Nah, eh, tapi gini, pemain atau orang mana atau pelatih mana yang tidak punya cita-cita atau tidak punya hasrat untuk melatih Barcelona, ya kan pasti ada, siapapun itu, bukan hanya pemain mantan pemain Barcelona, siapapun pasti ya. Demikian juga Xavi. Hanya memang menurut gua kesempatan itu datang agak lebih cepat dari yang dia harapkan menurut gua. Mungkin Xavi berpikir oke, gua berkelana dulu ke Timur Tengah, cari pengalaman sebanyak mungkin, when the time comes, ya indah pada waktunya dia akan melatih Barcelona suatu saat. Ambisi itu pasti ada. Tapi ternyata lebih cepat. Ya, lebih cepat dari yang diduga, dan ini membuat Xavi juga agak sedikit gundah lah menurut gua. Maka 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, ketika itu mulai ada isu Xavi akan ditunjuk menjadi pelatih Barcelona, gue mengatakan seperti yang gue katakan tadi. Kalau gue sebagai Xavi, gue akan mengatakan wah ini menarik juga nih kesempatan ini. Siapa yang nolak ya, yang melatih Barcelona apapun alasannya, apalagi dia anak asli La Masia ya. Tapi itu dia, mungkin dia juga melihat kondisi Barcelona ini sedang banyak masalah, sehingga gue membayangkan Xavi ini bernegosiasi dengan manajemen, dengan ada mungkin beberapa term and condition yang harus dipenuhi sebelum dia mengatakan iya pada Barcelona. Ya kita nggak tahu, ini hanya asumsi gue, tapi gue pikir seperti itulah gitu. Makanya gue bilang waktu itu, kalau nggak salah tuh 2 minggu lalu, hari Kamis atau Jumat, gue mengatakan minggu depannya lagi, paling lama Rabu atau Kamis, mungkin Jumat, Xavi akan mengatakan yes atau no. Ya jadi dia negosiasi dulu, dan ternyata betul kan, kurang lebih hari Kamis atau Jumat minggu lalu lah, dia akhirnya oke. Dan akhirnya dia mulai udah memimpin training, udah mulai memberikan aturan dan sebagainya. Dan ini nggak seperti yang gue katakan tadi, dia juga tidak asal menerima begitu saja melihat kondisi tim ini ya. Jadi dan itu yang gue bilang akhirnya berujung kepada Ten Commandments. Nah, sedikit gue mau mengatakan kelebihan dan kekurangan Xavi. Kelebihannya mungkin lo udah bisa memperkirakan ya, bisa meraba-raba lah. Tentu dia sudah tahu ya karakter Barcelona ini luar dalam lah. Gue nggak perlu cerita sama lu bagaimana dia menghabiskan waktu di Barcelona, mulai dari La Masia sampai dengan sukses sebagai pemain, bahkan juga berujung di tim nasional. Kemudian dia adalah representatif dari La Masia. Dia tahu bagaimana falsafah permainan tiki-takanya Barcelona. Semualah. Gue rasa itu adaptasinya nggak ada masalah, semua udah paham Xavi ya soal Barcelona. Cuman kalau gue ditanya ada satu tantangan yang gue bilang mungkin bukan kelemahan ya, bisa juga kelemahan, yaitu masih adanya beberapa pemain senior di sana yang seangkatan dia, Pique, Alba, Busquets dan juga Sergio Roberto. Nah ini bisa menjadi dua sisi mata uang, tapi gue lebih melihat sisi negatifnya ya, karena memang dalam organisasi kadang-kadang situasi seperti ini, ketika teman seleting yang sudah jadi atasan, otoritasnya menjadi agak sedikit terdegradasi gitu loh. Artinya lu gimana sih teman yang tadinya seangkatan tiba-tiba dia jadi atasan lu, merintah lu, pasti ada sedikit rasa ego yang tercolek ya. Jadi hierarkinya akan nanti challenging ya. Apakah nah lihat Pirlo deh misalnya, waktu di Juve kan banyak masih pemain yang pernah dimain sama dia, dan gua rasa itu juga salah satu faktor dia gagal di sana. Nah demikian juga dengan Xavi ya. Makanya dari kabar terakhir Xavi mengatakan akan meng-offload pemain-pemain tersebut yang tadi gue sebutin, pemain-pemain senior, supaya mungkin dia bisa memulai sesuatu dengan baru dan lebih mudah dan lebih hierarkis. Jadi ketika dia mengatakan A, dia mengatakan B gitu. Ini yang sangat penting ya, karena lu harus suka atau tidak suka, pelatih harus menguasai ruang ganti. Suka atau tidak suka, itu jelas aturannya. Namanya juga head coach, kepala kan yang mengatur semua. Kalau tiba-tiba ada bagian tubuh lain yang mengatur, ya ini bisa jadi kacau ya. Jadi kepala bilang tangan ke kanan, tapi tangannya sendiri bilang mau ke kiri, kan kacau gitu. Terlepas dari bagus atau enggaknya metode pelatih dari seseorang pelatih begitu ya. Nah sekarang kita ke Ten Commandments. Nah ini mungkin sebagian udah tahu, tapi gue akan mereview dan akan membreakdown sedikit ya tentang apa-apa aja yang diberikan oleh Xavi kepada pasukannya.
Nah, ini ada 10 aturan baru yang harus ditaati oleh para pemain. Yang pertama, nah ini 10 Commandments from Xavi Hernandez. Pemain harus tiba 90 menit sebelum latihan dimulai. Jadi kalau latihan jam 8 pagi, berarti jam setengah 7 paling lat ya. Paling lat harus sampai di situ. Nah, itu bagian dari disiplinnya Xavi. Kedua, staff juga harus tiba bahkan lebih cepat 2 jam sebelum training. Jadi kalau latihannya jam 8 tadi, jam 8 pagi, jam 6 staffnya paling lambat udah harus di lokasi. Pemain paling lambat setengah 7 gitu kalau mulai jam 8. Itu contoh, itu yang kedua ya. Yang ketiga, pemain harus makan di tempat latihan, harus makan bersama. Nah, tujuannya ini ada 2 ya. Satu, supaya terjadi bonding ya. Kalau lu makan sama-sama, itu aquanya tadi ini tuh ada yang minum. Jadi tujuannya adalah lu untuk menciptakan bonding dengan makan bersama-sama di tempat latihan. Pasti ada lu harus mingle, dan pasti di sini mungkin ada komunikasi yang terjalin, dan ini penting. Dan kedua, tentunya untuk mengontrol dietary lo. Jadi biar asupan minum dulu. Pasti asupan gizinya akan bisa lebih dikontrol ya. Walaupun tentu di luar lo bisa aja kita atau pelatih nggak tahu, tapi paling enggak lo dapat asupan yang memang dibutuhkan, standar dari Barcelona atau dari staf kepelatihan lah, bagian nutrisinya gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang keempat itu sebentar ya, ini kalau the player will the return of fines. Pemain nggak akan dibolehkan sebentar ya, breaking training ground rules as obvious. Jadi yang tidak mengikuti latihan ya akan diberikan denda, punishment yang sangat luar biasa ya. Ini salah satu ya, ini sih intinya nomor 4 ini denda buat yang melakukan pelanggaran ya. Ada dendanya, kita nggak tahu ya, itu ada biasanya ada telat berapa, 100 euro mungkin atau berapa ya, gue nggak tahu. Nah, terus yang kelima ini sebenarnya 5 itu 4B sebenarnya. Fines will be doubled for repeat offenders. Jadi gini, kalau lu telat sekali dendanya 100 euro. Kalau lu denda 2 kali 200, 400 dan seterusnya. Jadi multiplier dendanya kalau lu melakukan kesalahan yang sama. 6. Players must be home before midnight 2 days before game. Jadi 2 hari sebelum pertandingan, pemain itu harus ada di rumah sebelum jam 12 malam. Gitu. Ini aturan yang baru. Terus nomor 7, player ini sih standar ya. Pemain harus memberikan segalanya dalam latihan. 8. Nah, ini yang menarik ya. Jadi nomor 8 nih gampangnya sebenarnya gini. Kita jadi babysitter lu gitu. Jadi aktivitas lu di luar latihan atau lapangan atau klub akan dimonitor gitu. Jadi kalau lu misalnya ke restoran makan pizza atau lu ke pub segala macam, ini akan jadi bagian dari teritorinya Xavi atau klub. Nah, ini menarik ya, karena seperti yang gue bilang, selama ini yang kebanyakan yang gue tahu, pemain itu ya ketika di klub dia ngikutin aturan di klub, misalnya soal makanan, soal latihan dan sebagainya. Tapi di luar kan nggak ada yang ngontrol ya. Di sini lu misalnya di klub lu makan makanan yang memang ditetapkan, tapi di luar lu misalnya makan pizza, itu memang nggak bisa juga di monitor terus ya. Tapi memang akan ketahuan ketika lu di lapangan nanti gitu. Nah, ini yang mau coba dikontrol sama Xavi ya. Memang sepertinya mengekang kebebasan, tapi come on lah, lu kalau udah dibayar 1 miliar seminggu, gua rasa lu nggak akan keberatan kalau lu di monitor seperti itu. Dan monitornya pun bukan monitor yang gimana, kan demi kebaikan si pemain itu juga, dan demi juga tentunya ujungnya ke klub gitu ya. Oke, terus 9, aktivitas yang beresiko, yang berbahaya ini tidak diizinkan dilakukan. Misalnya lo main balap motor lah, atau jet ski, atau panjat tebing yang sejenis itu, ini nggak diperbolehkan lagi sama Xavi.
Nah, yang terakhir ini menurut gua adalah yang paling esensial. Inilah menurut gua semangatnya La Masia. A good image is essential. Intinya manner, lu harus jaga manner. Dan gue mau cerita sama lu sedikit, gue ada pengalaman, gue kalau nggak salah tahun 2015 waktu liputan Copa del Rey, saat itu Barca lawan Athletic Bilbao ya kalau nggak salah. Dan saat itu gue datang ke tempat latihan La Masia dan ada satu pemain atau satu anak lah, itu bolanya itu keluar tapi dia apa ya, gue sih susah menjelaskan ya, tapi dari gesturnya dia sangat sopan dan sangat beretika ketika minta tolong gue mengambilkan bola itu gitu. Jadi itu akhirnya itu hal kecil yang gue tadinya nggak, tapi setelah gue baca lagi gitu, ingat lagi ternyata memang salah satu pelajaran di La Masia ini adalah soal attitude gitu. Ini yang menurut gue jadi kelebihan Barcelona dan ditekankan sama si Xavi ini di poin ke-10 gitu. Mungkin ini istilahnya last but not least ya. Jadi yang terakhir tapi justru yang menurut gue paling penting malah gitu. Dan ini juga kalau kita ingat ketika Luis Milla di ngelatih Indonesia kan dia sering tuh setiap presscon mengatakan keluar tuh magic words ya, attitude gitu ya. Walaupun memang ya artinya Luis Milla kan juga cukup lama ya menghabiskan waktu di Barcelona. Jadi mungkin ini juga berpengaruh terhadap dia. Dan anyway, ya itulah ya pembaruan yang dilakukan sama Messi dengan Xavi dengan Ten Commandments-nya. Cuman ada satu yang mesti gua kasih tahu sama lu. Pada akhirnya semua ini yang paling penting adalah implementasinya, ya. Percuma lu bikin peraturan begitu banyak, begitu seolah-olah ganas, menakutkan, tapi ketika lu tidak tegas menjalankannya, ini akan menjadi macan ompong. Nah, itu mengapa gue berpendapat Xavi perlu meng-get rid of pemain-pemain senior itu, karena satu lagi contoh misalnya ya, dia melarang, gue nggak tahu masuk dari sini apa enggak, jadi dia melarang izin liburan di mid season ya, walaupun mungkin dia nggak main, ada international break, si pemain itu tuh nggak boleh liburan misalnya kayak, nah Pique ini kan sering nih nonton tenis, nah ini juga nggak boleh. Nah makanya tadi gue bilang lagi, ketika ini pemain-pemain yang slating sama lo, ketika lo memberikan peraturan seperti itu, ini kadang-kadang susah untuk dijalankan gitu loh, karena lo merasa ini teman gue juga. Nah ini yang coba dihindarin oleh Xavi gitu. Nah cuman lagi-lagi balik tadi gue bilang, lo harus benar-benar tegas menjalankan ini. Kalau sekali aja lu tidak menjalankan ini, maka pemain akan menganggap remeh dan akan menjadi presiden ke depannya bahwa udahlah nggak usah diikutin, kita nggak didenda juga. Ini yang penting ya, gitu. Jadi ya mungkin kita akan lihat ya bagaimana tuah dari sentuhan dari Xavi sebagai pemain, dia cukup sukses dan mengikuti jejak Pep Guardiola juga ya, yang jadi pemain dan pelatih Barcelona. Dan agak ada miripnya juga ya kalau kita lihat, Pep itu kan dulu masih sempat melanglang buana ke Serie A bersama dengan AS Roma, kemudian Brescia yang gue tahu ya, nggak tahu setelah apa ada lagi selain itu, gue lupa. Yang gue tahu dia ke Brescia dan AS Roma. Demikian juga Xavi, tapi Xavi ke Al Sadd ya, ke klub Qatar. Yang jelas memang pelatih itu perlu juga merantau saat jadi pemain untuk memperluas horizon dia, pengalaman dia, sudut pandang dia, wawasan dia, dan itu bisa berguna ketika dia menjadi pelatih ya, ketimbang dengan pemain yang hanya membela satu klub selama hidupnya ya. Walaupun itu tidak jelek, tapi untuk menjadi pelatih lu menjadi punya nilai minus karena experience lu tidak seluas katakanlah mantan pemain lain yang semasa pemain itu membela lebih dari satu klub atau lebih dari di satu negara gitu. Ini lebih punya advantage. Dan sedikit sebelum gue tutup, kita akan lihat ya jadwal Barca ke depannya. Sehabis international break mereka akan menghadapi Espanyol ya di derby Katalan tentunya. Kemudian di Liga Champions menghadapi Benfica ya. Kita akan lihat menghadapi Benfica mampu nggak Barcelona apa ya istilahnya memperbaikilah kinerja mereka di liga yang sudah begitu buruk ya. Nah ini kita lihat Barcelona ya dia lawan Benfica kalau menang lolos ya sebenarnya, jadi lebih, tapi masih riskan juga gitu karena dia bedanya Barcelona 6 poin di peringkat kedua, Benfica 4 poin. Jadi kalau bisa menang langsung lolos.
Artinya 2 pertandingan awal Xavi ini akan sangat penting ya, mengalahkan Espanyol untuk memperbaiki posisi di La Liga, kemudian mengalahkan Benfica untuk langsung memastikan mereka tiket lolos ke babak knockout stage di UCL, sekaligus untuk memboosting moral para pemainnya. Nah, setelah itu mereka menghadapi Villarreal, kemudian Real Betis, dan terakhir tanggal 9 Desember dia akan berhadapan dengan Bayern Munchen di partai terakhir grup Liga Champions, dan itu bisa saja tidak berpengaruh kalau Barcelona sudah lolos ya. Munchen sendiri udah lolos gitu, tapi Barca yang masih harus berjuang. Oke, baiklah, ini gua akhiri video ini. Ya, ini terima kasih buat lu yang udah nonton. Ya, kita jumpa lagi di video-video gua lainnya, dan sekali lagi selamat buat yang udah dapat gelas unik dari gua ya, 2 Milanisti dan juga 1 Romanisti. Ciao, salam sehat ya.